Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Semiati Esas MSI selaku Kepala SMP Negeri 2 Banyuasin 1, Bapak Kepala Desa Prajen atau yang mewakilinya, Bapak Ketua Komite selaku Kepala SMP Negeri 2 Sumber Marga Telang yang berkenan hadir ya, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Banyuasin 1 dan siswa-siswa SMP Negeri 2 Banyuasin 1 yang sangat kami banggakan dalam rangkaian kegiatan sosialisasi visi misi SMP Negeri 2 Banyuasin 1. Kehadiran kami di sini, saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Effendi untuk Bapak Ibu pengurus komite, Bapak Ibu dari kantor desa. Kalau dari Korwil tidak usah dikenali, mungkin sudah kenal, sudah bosan lihat saya. Secara struktural, saya juga keluarga besar SMP 2 Banyuasin 1 itu adalah kepala dinas. Tapi kita maklumi dan sesuai dengan Perdirjen GTK nomor 7607 tahun 2023 ya. Tadi saya berpikir ada dari sekta, ternyata nggak hadir. Seharusnya dari sekta juga hadir, dari Babinsa minimal. Mengapa? Supaya tahu ini loh SMP 2 Banyuasin 1, misinya ini, visinya ini. Kalau selama ini tidak pernah terjadi. Mungkin Bapak Ibu yang hadir hari ini aneh lah, ngapa nak disosialisasikan yang visi misi? Karena inilah tujuan dari pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah, gurunya, atau mungkin siswanya tak hafal visi sekolah. Aneh. Visi itu milik bersama, bukan milik kepala sekolah. Tetapi pada pelaksanaannya, kepala sekolah lah yang bertanggung jawab untuk mencapai visi itu bagaimana. Kemudian berlandaskan profil pelajar manusia, luar biasa, visinya luar biasa. Kita berharap mendapat penjelasan dari kepala sekolah, terus visi ini sampai kapan? Sampai kapan cita-cita ini untuk keberhasilan? Apakah 2025, apa 2035? Nanti mungkin dijelaskan langsung oleh kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Tim Kerja Dinas Pendidikan Banyuasin 1, Bapak Muhammad Effendi SPDN yang saya hormati, Bapak Korwil atau yang mewakili Pak Halim SPD yang saya hormati, Bapak Ketua Komite beserta pengurus yang saya hormati, Ibu Laila, Kepala Sekolah SMP 2 Banyuasin 1, Kepala Sekolah SMP Dun Sumber Marga Telang yang telah bersedia hadir. Terima kasih Bu yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan P5 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Korwil yang mewakili, Bapak Komite, Ibu Laila yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sosialisasi visi-misi SMP 2 Banyuasin 1. Baiklah Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa suatu organisasi atau lembaga yang dibentuk SMP Negeri 2 Banyuasin itu memiliki visi. Nah, visinya apa visi itu? Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita,
nilai masa depan dari SMP Negeri 2 Banyak itu sendiri. Nah, untuk mencapai misi itu harus disertai langkah-langkah atau cara-cara. Nah, cara-cara dan langkah-langkah itu kita temui atau kita sebut misi. Sekali lagi saya sampaikan, visi SMP 2 Banyasen 1 adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan luas, menguasai pembelajaran berbasis digital yang berlandaskan pelajaran Pancasila. Nah, itulah Bapak Ibu visi-visinya. Mudah-mudahan program atau visi yang sudah ditetapkan di SMP 2 Banyasen 1 itu dipahami oleh Bapak Ibu guru, anak-anak semua, dan juga perlu dipahami dan diketahui oleh Bapak Komite, karena Bapak Komite adalah keluarga besar SMP 2 Banyasen juga ya, Bapak Komite beserta pengurus. Ya, jadi memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, Pak. Akhlak dan budi pekerti yang baik itu apa yang sudah dilaksanakan di SMP 2 Banyasen 1? Yaitu untuk mewujudkan itu atau untuk mencapai itu nanti ada penjelasannya berikutnya, namun ini bisa saya kembangkan juga bahwa peserta didik yang memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik itu contohnya setiap datang ketemu guru, ketemu kawan itu selalu senyum, kemudian memberi salam ya. Jadi senyum, salam, sapa atau 3S itu selalu diterapkan. Cuma tidak pernah tertinggal, selalu sebelum pelajaran di SMP 2 Banyasen 1 baik guru, staf maupun siswanya selalu membaca Yasin bersama. Itu kegiatan rutin. Selain itu juga hari Rabunya untuk memupuk siswa yang berakhlak mulia dan budi pekerti yang baik selalu diadakan apel pagi. Jadi setiap Rabu SMP 2 Banyasen 1 selalu melaksanakan apel pagi Bapak dan kerja. Jadi itulah cara-cara untuk menyampaikan atau mencapai visi siswa yang berkarakter tadi. Apa mau berwawasan luas itu? Peserta didik yang berwawasan luas adalah dapat belajar segala bidang untuk pengetahuan yang banyak demi bekal di masa yang akan datang. Anak-anak memiliki wawasan luas dan bisa bersaing untuk mendapatkan sekolah yang lebih baik. Di samping peserta didik yang berwawasan luas, juga dalam misi itu tercantum peserta didik yang memiliki keterampilan dan penguasaan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang tadi yang isinya peserta didik yang menguasai pembelajaran berbasis digital, jadi harus menguasai teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Karena seperti ketahui, zaman globalisasi ini dari anak kecil sampai orang dewasa tidak ada yang tidak mengenal HP, Bapak Ibu. Karena program itulah juga diterapkan di SMP 2 Banyasen 1. Antara lain yaitu adanya daya dukung yaitu berupa lab komputer. Jadi SMP 2 Banyasen 1 untuk mensukseskan program pembelajaran berbasis digital, Bapak Ibu gurunya melaksanakan pembelajaran di lab komputer. Kemudian ruangannya juga dilengkapi AC, Bapak Ibu, supaya ketika anak-anak praktek di lab komputer merasa nyaman, Pak, sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dan keunggulan dengan teknologi ini, anak-anak akan lebih mudah menyimpan ilmu itu, karena selain diberikan penjelasan dari gurunya, anak-anak juga melihat tayangan langsung, akan mendukung pembelajaran yang menguasai pembelajaran berbasis digital. Apalagi mulai tahun ini kemarin kelas 2 itu juga sudah ada ANBK ya, dari tahun yang kemarin 2021. Nah, visi dan misi SMP 2 Banyasen 1 itu juga
berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, Pak Menteri kita ya, atau kita sering menyebutnya Mas Menteri, karakter yang harus dilaksanakan dalam pendidikan. Selain di pendidikan juga harus diterapkan di rumah ya. Jadi ilmu yang dapat dari sekolah harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 6 karakter itu meliputi 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sesuai dengan visi tadi, berkarakter tadi ya. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Coba anak-anak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu adalah percaya kepada Tuhan dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Kebinekaan global. Seperti kita ketahui, berkebinekaan global itu adalah bermacam-macam, beraneka ragam yang ada di dunia ini. Di Indonesia aja beragam, baik itu dari suku, bangsa, agama, bahasa, itu sangat beragam, apalagi sudah global. Kalau sudah kita mengatakan global, kita berarti mengatakan kebinekaan dunia. Di Indonesia saja bahasa itu ada 500-an Bapak Ibu, apalagi tambah bahasa yang di luar. Kalau kita berwawasan global, maka kita juga harus menghormati bahasa yang lain. Anak tahu lidi? Tahu nggak? Tahu, Bu. Lidi yang biasa untuk nyapu. Kalau satu itu mudah dipatahkan nggak anak-anak? Nah, mudah. Tapi kalau lidi itu sudah digabung 20 lidi, kira-kira mudah nggak matahkannya? Tidak mudah. Belajar tidak harus di dalam kelas. Belajar bisa di luar, di bawah pohon, kemudian juga bisa di lapangan. Itu adalah bentuk-bentuk kreativitas. Jadi anak-anak harus mempunyai ide-ide cemerlang untuk menopang masa depan yang akan datang. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tentang visi dan misi. Sampai di sini Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut ke misi SMP 2 Banjarmasin 1. Bapak Ibu ya, jadi misi SMP 2 Banjarmasin 1 menjadikan guru sebagai model pembelajaran. Jadi karena ibu ada di depan harus menjadi role model. Karena setiap gerak, sikap, cara berpakaian Bapak Ibu dicontoh oleh anak-anak didik kita atau peserta didik kita. Di SMP 2 Banjarmasin 1 itu sudah membuat peraturan berpakaian untuk peserta didik dan staf TU. Hari Senin dan Selasa itu berpakaian pemda atau kuning kaki Bapak Ibu. Hari Jumat itu pakaian muslim atau batik bebas, dan hari Sabtu adalah pakaian olahraga. Nah, apabila peraturan itu sudah ditetapkan oleh sekolah, ternyata Bapak Ibu guru SMP 2 Banjarmasin 1 taat peraturan Bapak Ibu, bersosialisasi dengan kawan-kawannya itu adalah contoh afektif. Jadi karakter anak itu berbeda dengan Bapak Ibu SMP 2 Banjarmasin 1 itu diharapkan harus mengetahui sifat-sifat anak tersebut di kelasnya masing-masing, melestarikan kearifan budaya lokal. Ini sesuai dengan visi kita tadi, yaitu pada Bapak dan Ibu juga kepada siswa atau kawan-kawannya. Karena apa? Adab ini perlu Bapak Ibu. Adab itu adalah perlu untuk memberikan bekal kepada anak didik kita. Kita sudah tidak bosan-bosan memberikan contoh, mengarahkan, mengajarkan supaya berpribadi santun. Kadang masih ada anak-anak yang di luar kendali. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal di seluruh Nusantara, dikenal bahkan ke dunia. Kearifan lokal kita sangat dihargai oleh negara-negara lain. Karena kita mempunyai rasa gotong royong, kemudian kita orang-orang yang terkenal sangat ramah di luar.
yaitu mengembangkan sikap kritis ketika Bapak Ibu guru di kelas itu mengajarkan ilmu pengetahuannya atau mengajarkan materi pembelajarannya, anak-anak diwajibkan untuk bersikap kritis, yaitu agar bisa menganalisa informasi yang masuk itu dengan bijaksana, dengan baik. Dalam survei 61 negara yang membiasakan literasi, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61. Tapi kalau suruh membaca buku susah sekali. Ketika itu biasa baca buku, kemudian yang orang tuanya rajin akan mendampingi, itu akan terbiasa membaca buku. Itu literasi. Kemudian mengintegrasikan ke numerasi. Numerasi adalah pembelajaran sains atau matematika. Meskipun itu soal matematika diceritakan menjadi panjang, cerita panjang. Ketika diambil kesimpulan, padahal panjang dan lebar sebenarnya. Nah, itu adalah mengintegrasikan literasi dan numerasi. Tujuan sekolah SMP 2 Banyasin 1 yaitu 1, membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Tadi kan berkarakter, berarti membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu SMP 2 saya ingin bertanya berapa jumlah siswa ini sekarang? Hampir 500. Jumlah komputer yang ada berapa? Tujuh belas. Saya sudah sedikit saya tertarik di isi sekolah SMP 2 ini, khususnya di poin peserta didik. Harus kita ketahui bersama Bapak Ibu, untuk sekolah yang ada di Kabupaten Banyuasin khususnya untuk saat ini saja, barangkali bukan rahasia umum lagi bahwa perangkat IT atau sarana dan prasarana IT itu sangat minim dimiliki oleh sekolah. Apalagi sekarang desas-desusnya seorang gemar-gemarnya lagi heboh ANBK ya Bu, asesmen nasional berbasis komputer. Untuk jenjang sekolah SD saja belum seluruh sekolah yang dapat bantuan Chromebook. Untuk Banyuasin saja masih ada 7 SD yang belum dapat. Nah, yang ingin kami tanyakan, Bu, apa trik Ibu untuk mewujudkan poin isi ini, mewujudkan peserta didik menguasai pembelajaran digital di tengah-tengah minimnya sarana dan prasarana IT yang dimiliki oleh sekolah? Pembelajaran berbasis digital itu kalau di dalam kelas biasanya Bapak Ibu bawa laptop, jadi ditampilkan di papan tulis. Kemudian untuk TIK-nya anak-anak praktek di ruang komputer karena jadwalnya kan tidak sama. Ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah mendapat respon baik. Mudah-mudahan tahun 2025 kami benar-benar mendapatkan bantuan lab komputer. Demikian, terima kasih. Membaca itu pertama kami biasanya memberikan bimbingan Pak, jadi bentuk guru memberikan bimbingan yang pertama agar anak termotivasi belajar atau membaca. Kemudian yang kedua tadi setiap pelajaran bahasa Indonesia maupun pelajaran yang lain anak-anak diminta untuk membuat karangan. Jadi membuat karangan karena memang ini di Banyuasin juga selalu diadakan lomba untuk mengarang, kan lomba literasi, namanya lomba literasi, yaitu suruh mengamati lingkungan kemudian menuangkannya di dalam tulisan. Nah itu adalah kiat yang kedua. Kemudian kiat yang ketiga tadi untuk membaca, kami sudah menambah koleksi buku perpustakaan. Baru-baru ini saya sudah pesan ke Erlangga Pak, buku sejumlah 5 juta itu buku khusus untuk cerita, kemudian
buku-buku yang bisa mengembangkan anak termotivasi untuk belajar. Jadi apa yang ditawarkan saya contoh, ini sudah banyak sekali catatan bagi saya. Yang ingin kami tanyakan, karena melihat tadi peserta didik Ibu Semi ini 400 lebih ya Pak ya. Itu kalau bisa pilihannya di supermarket Telang saja Bu. Luar biasa sekali dari paparan yang disampaikan oleh kepala SMP 2 Banjarmasin 1 ya. Mudah-mudahan para SMP 2 sebelumnya telah terinspirasi ya kegiatan tanggal 4 Juni yang akan datang. Bagus sih. Cuman kalau boleh kasih masukan sedikit, dilampirkan data ya. Jadi kalau misalnya Ibu menyampaikan sekolah kami berhasil di bidang olahraga, ambilkan datanya ya, pialanya ambilkan, itu kebanggaan ya. Mungkin menyerahkan piala itu kan ada di pemain kan ya, ditampilkan di pas paparan. Kita kan tidak tahu. Kalau tadi hanya Ibu cerita kami juara, tapi datanya tidak ditampilkan. Tapi sebaiknya ditampilkan. Ya Allah tabaraka wa ta'ala ajatina sahabi Rasulillahi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dulu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa bis samaa'i. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami memuji akan kebesaran ya Allah, dan pada hari ini ya Allah kami bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Kau berikan pada kami. Dan pada hari ini ya Allah, kami kembali menandakan tangan kami ya Allah untuk memohon keberkahan dan keridhaan ya Allah. Ya Allah, dan kami terimalah ya Allah segala amal ibadah kami. Terimalah ya Allah segala amal ibadah kami. Mudahkan dan ridha ya setiap usaha kami. Kabullah ya Allah doa dan permohonan kami. Ya Allah, dan kami mohon keridhaan yang berlimpah kami ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, dan kami pada hari ini kami melaksanakan sosialisasi visi dan misi sekolah kami SMP Negeri 2 Banjarmasin 1 ya Allah. Itu ya Allah, jadilah pertemuan